Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya Muhammad Faiz Nabahan. Nama saya Faiza Dian Putri. Nama saya Ilham Prasetyo. Saya Febru Kiara Rizkika. Nama saya Destiana Nurhasna Ramadanti. Nama saya Vidya Nuraini. Nama saya Nur Amalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran CSO dalam menangani kemiskinan. CSO yang kami ambil ya dapat duafa dengan program DD Farm. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kita awali dengan pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi di daerah di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, CSO selaku stakeholder melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu CSO yang kita bahas adalah Dompet Duafa. Dompet Duafa adalah lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat dan kemanusiaan. Dompet Duafa didirikan pada tahun 1993 di Indonesia. Pemberdayaan yang dilakukannya yaitu pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial lainnya. Dalam pengelolaannya, mengedepankan konsep ulas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan 5 pilar program, yaitu ada program kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Jadi, konsep Dompet Duafa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan membantu mereka yang membutuhkan dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta dengan memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan dan partisipasi aktif masyarakat. Kami akan membahas tentang implementasi program pengentasan kemiskinan. CSO Dompet Duafa memiliki beberapa program di berbagai bidang, meliputi program sosial, program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, dan program dakwah dan budaya. Salah satu program CSO sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu program DD Farm yang merupakan program ekonomi dari Dompet Duafa. Menghadirkan DD Farm sebagai pengembangan kawasan pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemilihan DD Farm menjadi usaha pengentasan kemiskinan dari Dompet Duafa ini dikarenakan program tersebut berusaha menggunakan karakteristik lokal yang berupa kawasan agraris sebagai media pemberdayaan masyarakat. DD Farm merupakan bagian dari program peternakan berbasis aset wakaf yang menerapkan konsep pembiayaan gabungan antara wakaf dengan zakat di tahap awal, lalu ditumbuhkan dengan investasi ekonomi di tahap selanjutnya. Masyarakat penerima manfaat direkrut dengan kriteria mustahik dan selama 2 tahun mustahik tersebut dilatih manajemen tentang peternakan. Setelah itu berdasarkan mekanisme seleksi yang ketat, mustahik yang lulus diberikan inkubasi dalam bentuk modal anakan ternak agar menjadi peternak. Pada tahap tersebut, mustahik didampingi dalam bentuk kemitraan dengan membentuk badan usaha desa. Saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang dihasilkan oleh program DD Farm. Yang pertama, penggemukan domba atau kambing untuk penjualan karkas bagi restoran dan catering, serta untuk mensuplai kebutuhan hewan kurban setiap tahunnya. Yang kedua, produk pakan ternak berupa metode complete feed dan silase yang dipakai sendiri sekaligus dijual di pasar peternak. Yang ketiga, produk kotoran ternak yang diolah melalui proses penjemuran tanpa bantuan teknologi dan kimia sehingga menghasilkan pupuk dengan kualitas baik. Lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian, belasan sentra ternak, dan sejumlah sentra perikanan hadir dalam pengembangan DD Farm yang tentunya akan terus berkembang. DD Farm tersebar di berbagai titik di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera, dan daerah istimewa Yogyakarta. Di DIY sendiri, ada 2 cabang DD Farm, yaitu pertama di Punjong dan kedua di Sentolo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi atau dampak dari DD Farm, yakni terciptanya lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, memberikan pembelajaran bagi masyarakat. DD Farm juga membantu Dompet Duafa dan masyarakat desa untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas serta kondisi sosial yang lebih baik. Ya, selain itu ada peningkatan pendapatan, peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang peternakan dan pengelolaan kewirausahaan. Selain itu, ada juga dampak secara materi atau real dari DD Farm. DD Farm Banten sudah mampu menutupi biaya operasional reguler memproduksi pakan mencapai 90 ton dan complete feed lebih dari 36 ton serta produksi pupuk sebanyak 10 ton. Pengelolaan
dana zakat mampu dikelola secara produktif sehingga memiliki nilai manfaat yang lebih besar dan dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Program ini mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat berupa terciptanya lapangan pekerjaan dan memudahkan masyarakat mendapatkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Program ini juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih berdaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Membantu Dompet Duafa untuk mengimplementasikan beberapa programnya yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan sosial sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas serta kondisi sosial yang lebih baik. Sekarang kita akan bahas tentang hambatan. Kita akan mulai dari hambatan umum. Hambatan yang dialami Dompet Duafa serta lembaga yang bergerak pada bidang yang sama itu pada umumnya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Contohnya ialah ketika lembaga ACT serta Basnas terkena kasus korupsi. Hal ini sontak buat rasa kepercayaan masyarakat menurun. Tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan, Dompet Duafa juga mengalami hambatan, khususnya bagi para relawannya. Pada 22 Mei 2019, beberapa relawan dari Dompet Duafa mengalami penolakan dari para aparat. Nah, hambatan umum, kini kita akan membahas hambatan khusus. Yang pertama, minimnya sumber dana, sehingga program-program pengelolaan wakaf produktif yang sudah direncanakan banyak yang belum direalisasikan. Kedua, minimnya sumber daya manusia. Padahal pasangan DD Farm yang membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjaga programnya. Ketiga, minimnya skill. Ketika mereka dipekerjakan di Dompet Duafa Farm mengalami kesulitan karena mereka tidak mempunyai latar belakang sebagai peternak. Keempat, susahnya mencari pengadaan bakalan domba dan kambing dan harganya pun mahal, sehingga ini menjadi penghambat dalam program pengembangan. Yang terakhir, susahnya mencari pasar atau market dalam mendistribusikan hewan ternak domba dan kambing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh Dompet Duafa dalam programnya yaitu DD Farm. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam Dompet Duafa menjalankan program ini. Yang pertama, banyaknya cabang DD Farm yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia membuat pengelola DD Farm harus memastikan hewan ternak sehat dan terbebas dari penyakit menular. Yang kedua, wilayah DD Farm yang tersebar di berbagai wilayah membuat pihak DD Farm harus memiliki konsep dan program yang terintegrasi dengan baik. Dan yang ketiga, pihak DD Farm dituntut untuk menciptakan strategi bisnis yang efektif agar dapat menyerap penjualan secara maksimal. Selanjutnya, yang keempat, pihak pengurus DD Farm harus mempertahankan atau mengembangkan kebermanfaatan dan keberhasilan program ini. Yang kelima, pihak DD Farm harus membuat program pendidikan di mata investor. Yang keenam, pihak DD Farm harus mendapatkan masyarakat untuk berwakaf uang, karena selama ini masyarakat lebih memilih untuk berwakaf tanah. Padahal, wakaf tanah pun belum tentu dapat langsung digunakan karena harus dibarengi dengan pemberian modal. Dan yang terakhir, pihak DD Farm harus lebih menjangkau dan mengunggah minat masyarakat di daerah tujuan agar ikut berpartisipasi aktif. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.